Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati kali ini akan melanjutkan pembahasan dari two-way ANOVA UjiF. Selamat menyimak. Selanjutnya kita menghitung degree of freedom, yaitu derajat bebas. df total sama dengan n dikurangi 1 sama dengan 24 dikurangi 1 sama dengan 23. df jk yaitu b dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. B adalah banyaknya kategori dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. df IQ sama dengan k dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Di mana di sini K adalah banyaknya kategori dari IQ yaitu tinggi, sedang, dan rendah, sama dengan 3. DF interaksi JK dengan IQ sama dengan DF JK dikali DF IQ sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. DF between sama dengan B dikali K dikurangi 1 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. DF within sama dengan N sel dikurangi 1 dikali B dikali K sama dengan 4 dikurangi 1 dikali 2 kali 3 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Yang keempat, kita menghitung mean square atau kuadrat tengah. MS sama dengan SS dibagi DF. Jadi kalau kita menghitung MSJK sama dengan SSJK dibagi dengan DFJK sama dengan 23,99 dibagi 1 sama dengan 23,99. MSIQ sama dengan SSIQ dibagi dengan DFIQ sama dengan 184,33 dibagi 2 sama dengan 92,15. MS interaksi JK dengan IQ sama dengan SS JK dengan IQ dibagi dengan DF JK dengan IQ sama dengan 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. MS between sama dengan SS between dibagi dengan DF between sama dengan 208,33 dibagi 5 sama dengan 41,67. MS within sama dengan SS within dibagi dengan DF within sama dengan 17,5 dibagi 18 sama dengan 0,97. Yang kelima, kita menghitung F. FJK sama dengan MSJK dibagi dengan MS within sama dengan 23,99 dibagi 0,97 sama dengan 24,73. FIQ sama dengan MSIQ dibagi dengan MS within sama dengan 92,15 dibagi 0,97 sama dengan 95. F dari interaksi JK dengan IQ sama dengan MS interaksi JK IQ dibagi dengan MS within sama dengan 0,005 dibagi 0,97 sama dengan 0,005. Selanjutnya, bagaimana melihat nilai dari F tabel pada tingkat kesalahan sebesar alfa dan derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Pertama, kita melihat nilai dari F tabel untuk JK pada tingkat kesalahan 5%, DF1-nya sama dengan 1, dan DF2-nya 18. Ini nilainya adalah 4,41. Kita lihat di dalam tabel F-nya adalah DF1-nya sama dengan 1, DF2-nya 18, dilingkari pada garis yang berwarna biru, yaitu nilainya 4,41. Kemudian nilai dari F tabel untuk IQ dengan alfa 5%, DF1-nya sama dengan 2, DF2-nya 18, bernilai 3,55. Di sini kita lihat di dalam tabel F-nya adalah DF1 sama dengan 2,
DF2-nya 18, ditandai pada garis yang berwarna merah, kemudian nilainya sebesar 3,55. Untuk nilai F tabel interaksi JK dengan IQ pada tingkat kesalahan 5%, DF1-nya sama dengan 2, DF2-nya 18, nilainya adalah 3,55. Ini sama dengan nilai F tabel untuk IQ. Kriteria ujinya adalah jika F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel, maka tolak H0. Yang pertama kita bandingkan nilai F hitung untuk JK adalah 24,73, F tabelnya adalah 4,41. Jadi 24,73 lebih besar dibandingkan dengan 4,41, sehingga tolak H0. Untuk F hitung IQ nilainya adalah 95, kita bandingkan dengan F tabelnya 3,55. Jadi 95 lebih besar dibandingkan dengan 3,55 sehingga tolak H0. Untuk F hitung interaksi JK dengan IQ nilainya 0,005. F tabelnya adalah 3,55. Jadi 0,005 lebih kecil dibandingkan dengan 3,55 sehingga terima H0. Kesimpulannya adalah yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan pada tingkat kesalahan 5%. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor tes statistika pada mahasiswa dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah pada tingkat kesalahan 5%. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah. Atau dengan kata lain, tidak ada interaksi antara IQ dan jenis kelamin mahasiswa pada tingkat kesalahan 5%. Guna menyelesaikan contoh soal di atas menggunakan SPSS, maka langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama, menginput data. Klik File, New Data Variable View. Pada baris pertama, name JK, label jenis kelamin, tipe numerik, desimal 0, measure nominal, values, klik kotak kecil di kanan sel, isilah value 1, label laki-laki, klik Add. Value 2, label perempuan, klik Add, klik OK. Pada baris kedua, name IQ, label tingkat IQ, tipe numerik, desimal 0, measure ordinal, values, klik kotak kecil di kanan sel, isilah value 1, label tinggi, klik Add. Value 2, label sedang, klik Add. Value 3, label rendah, klik Add, klik OK. Pada baris ketiga, name score, label skor tes statistika, tipe numerik, desimal 0, measure scale. Kemudian klik data view, isikan data pada kolom JK yaitu 1 sebanyak 12 kali, 2 sebanyak 12 kali. Kemudian pada kolom IQ, isi 1 sebanyak 4 kali, 2 sebanyak 4 kali, 3 sebanyak 4 kali. Kemudian 1 sebanyak 4 kali, 2 sebanyak 4 kali, 3 sebanyak 4 kali. Pada kolom skor, isikan sesuai dengan skor tes laki-laki dan perempuan secara berurutan. Langkah yang kedua, menyimpan data. Klik File, Save As, berikan nama file pada direktori yang dikehendaki. Langkah yang ketiga, mengolah data. Klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Pindahkan skor ke Dependent Variable, JK dan IQ ke Fixed Factor. Kemudian klik Plot, pindahkan JK ke Horizontal Axis, IQ ke Separate Lines. Klik Add, sehingga JK dengan IQ interaksinya pindah ke plot. Klik Continue. Kemudian klik Option, pindahkan interaksi JK dengan IQ ke Display Means For dan Checklist Descriptive Statistic, Estimates of Effect Size, dan Homogeneity Test
pada display. Significant level, ketika 0,05, klik continue, klik OK. Output SPSS yang dihasilkan adalah between subject vector. Di sini memperlihatkan perlakuan apa yang dilakukan dalam penelitian. Nah, di sini skor tes statistika dilihat berdasarkan jenis kelamin yang terdiri atas 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing berjumlah 12 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat IQ-nya terbagi atas 3 kategori, yaitu IQ tinggi, sedang, dan rendah, masing-masing berjumlah 8 orang, sehingga total sampelnya adalah 24 orang. Nah, dari deskriptif statistik kita melihat rata-rata tertinggi skor tes statistika berada pada laki-laki ber-IQ tinggi, yaitu sebesar 25,5. Sedangkan rata-rata skor tes statistika yang berada pada perempuan ber-IQ rendah adalah yang paling rendah, yaitu sebesar 16,75. Levenes Test of Equality of Error Variance. Di sini digunakan untuk menguji kesamaan dari varian residu antar kategori. Hipotesisnya adalah H0 terdapat kesamaan pada varian residu atau error antar kategori, H1-nya tidak ada kesamaan pada varian residu atau error antar kategori. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Nah, di sini p-value yang diperoleh adalah sebesar signifikansi, yaitu 0,349. Ternyata lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga terima H0, yang artinya adalah varian residu pada skor tes statistika sama atau homogen antar kategori. Nah, berikutnya di sini ada test of between subject effect. Di sini menguji ada pengaruh atau tidaknya dari jenis kelamin, IQ, interaksi jenis kelamin dan IQ terhadap skor tes statistika. Hipotesisnya yang pertama adalah tidak ada pengaruh yang signifikan dari jenis kelamin terhadap skor tes statistika. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis kelamin terhadap skor tes statistika. Kriteria ujinya, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. P-value-nya diperoleh di sini dari kolom sig untuk jika adalah 0,000. Kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga tolak H0, yang artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis kelamin terhadap skor tes statistika pada taraf kesalahan 5%. Hipotesis yang kedua adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari tingkat IQ terhadap skor tes statistika. H1 terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat IQ terhadap skor tes statistika. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. P-value yang diperoleh untuk IQ adalah sebesar sig-nya, yaitu 0,000, yang kita bandingkan dengan alfa 0,05, jadi 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga tolak H0. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat IQ terhadap skor tes statistika pada taraf kesalahan 5%. Hipotesis yang ketiga adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari interaksi antara CK dengan IQ terhadap skor tes statistika. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi CK dan IQ terhadap skor tes statistika. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. P-value yang dihasilkan dari interaksi JK dan IQ sebesar sig, yaitu 1. Yang kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka 1 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga terima H0. Yang artinya
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan interaksi jika dan IQ terhadap skor tes statistika pada taraf kesalahan 5%. Besarnya pengaruh dari jenis kelamin dan IQ bisa juga dilihat dari nilai mean atau rata-ratanya. Laki-laki dengan IQ tinggi adalah paling tinggi memberikan pengaruh terhadap skor tes statistika dengan rata-ratanya 25,50. Sedangkan perempuan dengan IQ rendah adalah yang paling rendah memberikan pengaruhnya terhadap skor tes statistika dengan rata-rata 16,75. Plot jenis kelamin dengan IQ menunjukkan tidak ada interaksi antar keduanya terhadap skor tes statistika. Hal ini ditunjukkan oleh garis yang sejajar atau tidak berpotongan. Demikianlah pembahasan kita tentang TUE ANOVA UJF. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.